Ini kan PR juga kebersamaan. masih di seputar wisata mancanegara ya, wisata mancanegara. Salah satunya memang akses. Kita sudah punya bandara YIA yang sudah luas banget itu kan, dan agak jauh juga sebenarnya. Apakah itu pemerintah sudah mulai ada planning Pak untuk direct ke negara-negara? Jadi gini, PHRI sudah menyampaikan hal ini ke beberapa instansi termasuk Angkopura 1, pemerintah daerah, kemudian kita melalui BPP PHRI Pusat, kita juga minta untuk direct flight langsung tambahan selain Malaysia dan Singapura. Ya. Usaha kita seperti itu, ya. Bahkan dulu pernah dari beberapa instansi, apakah memang sudah berdiri. Ya. Tapi nanti untuk pilot dan pramugarinya akomodasi sudah siap. Dulu pernah ada yang menyampaikan gitu. Lalu sekarang terjawab. Kita sudah punya 3 hotel yang sudah beroperasi, 1 hotel yang akan beroperasi. Nah, sekarang kita tunggu bagaimana. Kita sudah jawab, kita gantian menunggu jawaban dari pemerintah pusat. Gitu loh. Dan ini Kementerian Pariwisata maupun Kementerian Perhubungan. Iya, berarti kita masih tetap menunggu ya Pak. Belum ada sinyal lah. Ya, sampai saat ini belum ada sinyal. Jadi kalau ada sinyalnya itu biasanya kepala saya tumbuh rambut 1. Sementara belum. Ya, ditunggu ya Kementerian Perhubungan maupun Kementerian Pariwisata untuk segera direct flight. Karena ini juga untuk menangkap pasar yang mungkin wisata mancanegara biar bisa bersaing dengan Bali. Betul. Kita kalau wisata mancanegara gini. second ya. Jadi saya kira kita tidak bisa mengatakan satu destinasi dengan yang lainnya bersaing. Tapi kita ya tadi sekali lagi guyup. Jadi kita dengan Bali, PHRI Bali, kita juga selalu ini ada wisatawan asing yang pengen ke Jogja. Pengen kriterianya hotel-hotel yang seperti ini. Kita selalu komunikasi itu, bahkan dengan Solo, dengan Magelang, dengan teman-teman kita selalu berkoordinasi itu. Nah, kita sekarang itu kan bersaingnya itu kan di hospitality-nya, di pelayanannya. Pelayanannya tidak hanya sektor perhotelan, tapi juga destinasi secara umum. Gitu loh. Betul. Ya. Termasuk aksesibilitas tadi juga kan bagian dari pelayanan. Amenitas juga, dan infrastruktur juga tentu pada luar biasa. Ya, saya juga mendengar masih ada semacam egosentris ya, terutama mungkin bersinggungan dengan sebelah, mungkin katakan Jawa Tengah. Sebenarnya kan ada Borobudur Pak Dedit ya. Itu secara wilayah masuk Jawa Tengah, tetapi secara pemasaran itu lebih aktif Jogja. Nah ini sudah berbaur, jadi sebenarnya Borobudur sudah milik kita bersama, itu kan. Tidak ada saling, wah ini milikku, ini milikmu itu. Ya, sejauh ini sih kami dari PHRI DIY dengan PHRI Jawa Tengah juga cukup baik, gitu loh. Hanya kita klon kita mempromosikan Borobudur itu karena itu aset warisan budaya. Gitu loh. Dan itu letaknya itu tidak jauh dari Jogja. Hanya itu saja, walaupun wilayahnya itu Jawa Tengah. Seandainya yang tadi saya sampaikan ya. Jadi wisatawan itu kemudian stay-nya hanya di DIY, enggak juga. Gitu loh. Ada hotel di daerah Magelang yang representatif, ya kita silakan nanti 1 hari atau 2 hari ke sana, 1 hari di DIY. Tapi kalau khusus yang di Magelang, di Borobudur itu banyak stay-nya di Jogja. Karena aksesnya lebih dekat, gitu loh. Mereka lihat kalau darat itu lewatnya di Nanggulan, ya Nanggulan ke utara, tidak di jalan raya yang Magelang, karena melihat keindahan panorama yang ada di sana. Di Menoreh. Ya betul. Ya memang ya akses lebih dekat. Bandaranya ada di Kulon Progo. Tapi kita yang jelas tidak egosentris. Magelang juga tidak egosentris. Jawa Tengah enggak, kita sama-sama. Karena pariwisata itu bisa terbangun karena itu tadi guyup sesarangan dan ada kerjasama yang baik di antara semua wilayah.
Karena memang tugas kita sekarang adalah bagaimana mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan itu. Ya. Kemudian wisatawan kalau sudah datang tinggal milih aja nih. Iya. Mau kemana ya kan? Ada Jogja, ada Solo, ada Magelang. Itulah yang tadi Mas bersaing itu dalam hal hospitality untuk masing-masing daerah gitu loh ya. Mau menarik perhatian yang mana nih? Ya kan? Yang penting datang dulu deh. Datang dulu ke Jogja, itu kan lewat direct flight. Ditunggu ya nanti jadwal direct flight-nya dari pemerintah. Baru sudah datang di Jogja, tinggal milih nih, banyak nih. Tidak hanya Jogja saja tentunya, tapi juga ada Jawa Tengah, ya Solo, Magelang yang terdekat, itu kan, maupun nanti ke Bali, itu kan. Ya, ini pada dengan destinasi, itu kan. Tentu Jogja tidak hanya destinasi tempat saja, itu kan ada candi lah, ada keraton lah, ada, tapi juga atraksi-atraksi yang lain. Ya. Tentu jadi, budaya juga simbol bukan hanya keraton saja, tapi juga atraksi. Atraksi ini yang bagi saya masih perlu digalakkan di terutama atraksi malam. Malamnya. Ya. Karena selain Prambanan itu sudah ada Sendratari, Sono Budoyo, ini Sono Budoyo ada setahun yang lalu juga ada wayang, tapi tiap hari-hari tertentu. Nah, ini kita apresiasi yang seperti itu. Tapi kemudian di dalam Pujo Kusuman itu ada latihan nari. Latihan nari itu ternyata itu juga cukup menarik bagi wisatawan. Oh iya, gitu loh. Ikut nari gitu. Ikut berlatih nari. Ikut berlatih nari. Nah, ini menambah long stay dari wisatawan yang berkunjung ke DIY. Contoh lagi di Kulon Progo. Mereka tidak hanya melihat Nanggulan, tapi juga UMKM mereka itu sudah mulai bergerak. Membuat khasnya Nanggulan itu lupa namanya. Dia kerajinan. Bukan, makanan atau dan kuliner dan juga kerajinan. Mereka mencoba membuat dan mereka tertarik hal itu. Nah, ini kan aset sebetulnya. Betul. Bantul kemudian melihat cara empu membuat bikin keris. Nah, storytellingnya lah kemudian diterangkan sebagai pemasaran mereka. Ya, mereka akhirnya hanya nutuk besi. Itu aja kemudian difoto udah bangga. Gitu loh. Itu kan menjadi daya tarik. Foto itu kan nanti menjadi promosi dari mereka. Barusan DIY dinobatkan untuk sumbu filosofi menjadi warisan dunia warisan dunia ya. Ini juga aset sebetulnya ya. Hanya sekarang kita itu bagaimana mengelola aset itu kemudian mempromosikan itu menjadi daya tarik wisatawan kan gitu. Nah, ini butuh sinergitas bagi kita semua ya, guyup sarangan kalau bagi kami, guyup sarangan bagi kita semua. Bagaimana mengelola aset ini menjadi daya tarik wisatawan yang mungkin luar biasa. Ada 2 bus yang bisa mengangkut wisatawan untuk menaiki di area sumbu filosofi. Walaupun itu harus melakukan reservasi. Seperti itu. Iya. Dan itu memang terbaru teman-teman ya. Baru saja Pak. Bulan kemarin atau bulan ini tuh ya? Ya, bulan kemarin. Bulan kemarin ditetapkan sebagai warisan budaya dunia ya. Berarti sudah punya 3 atau 4 ya? 3 ya. Prambanan. Borobudur dan itu sumbu filosofi. Dan juga ada warisan dunia lain. Ada batik dan wayang. Itu kan sebetulnya aset. Betul. Tapi ini sudah optimal belum ada dipromosikan ke? Saya kira kalau bicara optimal, saya kira belum. Kita masih butuh meng-create potensi ini untuk dipromosikan lebih keluar lagi. Gitu loh. Dan tidak hanya tadi wayang. Cara membuat wayang pun harus dikenalkan oleh wisatawan. Itu. Gitu bukan loh. Wujudnya aja. Tapi cara membuatnya.
kemudian yang tadi wayang, kemudian apa tadi? Batik. Batik pun juga tidak hanya beli di toko ini warisan, tapi cara membuat mereka harus juga mengerti. Karena ini pengalaman yang berharga bagi wisatawan, baik itu wisatawan asing maupun domestik. Iya, terutama asing tentunya kan belum tahu nih kan cara membuat batik seperti apa, apalagi wayang. Ya kan, ini menarik kan, mulai dari sketsa segala macam. Berarti PR kita banyak ya, Dad ya. Betul. Jadi kalau banyak itu bisa banyak itu kan berat, ya kan. Bisa ringan kalau kita kerjakan bersama-sama. Nah, guyup itu tadi kita disungguh bareng. Nah, disonggo bareng ya gitu ya teman-teman. Jadi emang itu Yogyakarta istimewa ya kan, dan siap menghadapi nanti persaingan global juga ada ya. Ya harus siap. Ya, harus siap. Negara-negara yang juga ikut berkembang, dan Yogyakarta tentu juga jangan mau kalah gitu kan. Itu tadi PR-nya ya dari pemerintah, segera direct flight gitu ya. Ini negaranya yang asing itu potensial mana aja, Pak Ded? Yang kemarin yang sudah pengen direct flight langsung ke Jogja itu Korea Selatan, Australia, sama Jepang. Oke. Ya, jadi ini kan sebetulnya harus kita tangkap bersama-sama. Iya, gitu loh. Kita sudah menyampaikan ke pemerintah daerah juga sudah mengirim surat ke pemerintah pusat, tinggal kita menunggu rekomendasi dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pariwisata. Ya. 3 negara ini yang selama ini lewatnya Bali dan Jakarta. Dan Bali Jakarta. Ya. Sama satu lagi yang di Belanda. Ya. Dan itu sebenarnya mereka inginnya langsung ke sini. Iya. Karena mungkin setelah melihat, atau mungkin sudah jenuh dengan Bali barangkali. Ya katanya seperti itu. Pengennya Jogja dulu baru ke Bali gitu. Dibalik. Ya. Kalau dulu Bali dulu. Itu juga keinginan kita, bukan hanya keinginan mereka. Iya, keinginan kita juga. Jadi sama-sama ingin ya kan, makanya itu bisa direalisasikan. Mungkin ini juga ada rencana lagi ke depan barangkali untuk menyambut tahun 2024, dan juga ada momentum politik. Ini agak berpengaruh nggak ke pariwisata? Ya, kita berharap tahun politik itu tidak berpengaruh di dunia pariwisata, tapi justru itu kita balik menjadi potensi. Pariwisata. Makanya PHRI sudah dari awal sudah menyampaikan kalau kampanye di DIY ya cara dengan Jogja yang istimewa, dengan budaya-budaya yang ada. Misalnya kampanye ya nggak usah pakai mobil motor yang wow ya, tapi wujudnya bisa karnaval, kan gitu, akan lebih karnaval budaya dengan pakaian daerah dan sebagainya. Itu akan lebih menarik simpati dari masyarakat. Betul. Semoga aja peserta pemilu juga mengetahui ini gitu, baik partai politik maupun individu yang nyalek gitu loh ya. Ini karena Jogja itu istimewa. Kalau bicara bagaimana Pak kondisi menjelang pemilu, kita justru menawarkan paket meeting untuk mensosialisasikan partai politiknya atau calon-calonnya itu dengan hotel-hotel maupun restoran-restoran yang anggota kami. Dan mereka akan kita fasilitasi dengan mungkin dengan diskon khusus dan sebagainya. Yang penting kita bersama-sama untuk menjaga stabilitas politik maupun keamanan yang ada di daerah istimewa Jakarta. Iya, itu harapan kita bersama juga bahwa pesta demokrasi nanti dampaknya positif. Betul. Ya, bukan negatif, kan sama-sama ramai. Masa pesta rakyat kok negatif kan enggak. Betul. Harus positif. Betul tadi. Ini konsep menarik loh teman-teman. Kampanye memakai ala-ala karnaval budaya, itu kan pentas tradisi misalnya. Yang betul-betul Jogja lah, Jogja istimewa gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi, didengar oleh teman-teman caleg maupun nanti calon kepala daerah, kemudian sampai nanti capres gitu kan. Kalau mau kampanye di Jogja, cara budaya seperti itu yang bisa bisa dilakukan lah di sini. Gimana? Dan itu akan lebih efektif untuk mencari simpati ke masyarakat dengan cara-cara budaya, seni, itu kan santun, itu kita yakin akan malah
meningkatkan respect masyarakat. Ya, daripada hura-hura Pak Ded ya. Ngurau-ngurau nggak jelas ya kan. Jadi Pak Ded, ini harapan apa Pak Ded dari PHRI untuk pariwisata Yogyakarta maupun Nusantara ini Pak Ded? Ya, saya kira harapan kami dari PHRI yang pertama untuk direct flight langsung ke beberapa negara Eropa maupun Asia itu segera direalisasikan, ada tambahan. Yang kedua, harapan kita untuk pemerintah daerah untuk mengatasi sampah ini satset ya dengan kita bersama ya, ada solusi yang bisa mumpuni, yang bisa kita selesaikan bersama-sama. Yang ketiga, harapan kami tahun politik menjadi berkah kita bersama dunia pariwisata Indonesia maupun daerah istimewa Jakarta. Iya, luar biasa Pak Ded, ini perbincangan kita banyak sekali ilmunya, banyak sekali manfaatnya. Mudah-mudahan menginspirasi juga teman-teman di luaran sana. Intinya tidak perlu khawatir ke Jogja istimewa, meskipun ada masalah sedikit ya, sampah lah, itu nutuk lah, itu insya Allah terselesaikan dengan cara tadi guyup sesarengan. Nih, tagline kita Pak Ded ya? Iya. Tagline pariwisata Yogyakarta guyup sesarengan. Ya, terima kasih Pak Ded. Sama-sama Mas perbincangannya. Ya, tempatnya yang luar biasa. Terima Amin, kasih. sukses juga untuk PHRI dan pelaku pariwisata yang lain di Yogyakarta. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share untuk menyaksikan tayangan-tayangan kita berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ded. Luar biasa.